Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kepada murid Bapak kelas 6B yang Bapak banggakan, berikut Bapak persembahkan video pembelajaran rangkuman tema 1 selamatkan makhluk hidup, sub tema 1 tumbuhan sahabatku. Anak-anak, sebelum kalian mempelajari, melihat, menyimak video ini, Bapak sarankan untuk kalian mandi pagi terlebih dahulu agar badan senantiasa sehat, lalu sarapan supaya badan tetap kuat, berpakaian rapi dan wangi. Kemudian yang keempat, tentunya tidak lupa berdoa agar kalian bisa lebih mudah menerima, menyerap pelajaran-pelajaran yang akan Bapak sampaikan melalui video pembelajaran rangkuman tema 1, sub tema 1 ini. Selamat menyaksikan. Ya, fokus pembelajaran yang pertama yaitu IPA, ilmu pengetahuan alam. Pada fokus pembelajaran yang pertama ini dibahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara generatif ini seperti padi, mangga, jambu, durian, serta tumbuhan-tumbuhan yang lainnya. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu yang pertama terjadi melalui proses penyerbukan atau pembuahan. Kemudian yang kedua, penyerbukan adalah suatu proses melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, begini nak ya, kalian perhatikan proses penyerbukan secara singkat akan Bapak jelaskan. Serbuk sari yang melekat di kepala putik atau penyerbukan. Kemudian serbuk sari menuju ruang bakal biji, lalu terjadi pembuahan, yaitu proses meleburnya spermatozoid atau serbuk sari yang tadi dengan sel telur atau kepala putik. Proses ini menghasilkan zigot. Kemudian zigot berkembang menjadi sebuah lembaga. Nah, lembaga kemudian berkembang menjadi biji dan bakal buah. Lalu bakal buah berkembang kembali menjadi daging buah. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, buah-buahan yang kita makan, buah-buahan yang kita beli di pasar, di swalayan, itu merupakan hasil akhir dari proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yang dimulai dari menempelnya atau melekatnya serbuk sari di kepala putik atau proses penyerbukan seperti yang Bapak jelaskan di awal tadi. Nah, untuk memperdalam materi atau keterangan tentang proses penyerbukan ini, bisa kalian baca lebih rinci materi ini pada buku tema 1 subtema 1 nya nak ya, atau bisa kalian juga cari di internet. Kemudian macam-macam penyerbukan. Yang pertama itu penyerbukan dengan bantuan angin atau istilahnya anemogami. Kemudian penyerbukan dengan bantuan hewan atau yang disebut zoidiogami. Lalu yang ketiga ada penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Yang keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Nah, selain itu berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4 jenis ya nak ya. Yang pertama itu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri itu terjadi pada
bunga itu sendiri. Lalu yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga ini terjadi di antara dua buah bunga tetapi masih dalam satu tanaman. Kemudian yang ketiga, itu penyerbukan silang. Penyerbukan silang ini terjadi di antara dua buah bunga dalam atau pada tanaman lain, cuma masih dalam satu jenis. Contoh ada dua tanaman bunga mawar contohnya. Kemudian dua buah bunga yang berbeda tanaman ini, yang berbeda pohon ini terjadi penyerbukan. Itu namanya penyerbukan silang. Lalu yang keempat namanya penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi di antara dua buah bunga yang berbeda. Berbeda tanaman pula dan berbeda jenisnya. Bapak ambilkan contoh seperti dalam satu kebun ada bunga mawar, lalu ada bunga melati. Nah, di antara kedua bunga ini, mawar dan melati, terjadi penyerbukan. Itu yang dinamakan penyerbukan bastar. Nah, materi ini juga bisa kalian baca lebih detail, lebih jelas di buku tema atau pada buku pelajaran IPA sebagai bahan referensi atau tambahan pengetahuan kalian ya nak ya. Atau bisa juga ya, seperti Bapak ingatkan tadi, kalian mencari di internet lewat Google. Tinggal ketikkan saja macam-macam penyerbukan. Nah, tidak lupa juga kalian untuk mencatat pada buku catatan hal-hal yang penting seperti istilah-istilah dalam penyerbukan. Ada anemogami, zoidiogami, hidrogami, dan antropogami. Bisa kalian catat supaya kalian lebih mudah belajar dan mengingatnya materi yang Bapak berikan ini.
Nah, setelah tadi dibahas tentang perkembangbiakan secara generatif, lalu kemudian ada perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru itu tumbuh berasal dari induknya. Perkembangbiakan ini terjadi secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetatif secara alami, contohnya adalah tunas yang pertama. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh di ujung batang seperti pada tanaman pisang. Kemudian ada tunas adventif, yaitu tunas yang tumbuh selain dari ujung batang atau ketiak daun seperti pada tanaman cocor bebek atau tunas adventif daun. Kemudian ada umbi. Umbi adalah batang atau akar yang membengkak dan berisi cadangan makanan seperti pada tanaman kentang, ubi jalar, atau umbi bunga dahlia. Kemudian ada umbi lapis, yaitu modifikasi batang beserta daun yang berlapis-lapis, misalnya pada bawang merah atau bawang bombay. Kemudian ada rizoma atau akar rimpang. Akar rimpang atau rizoma ini adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah seperti jahe, lengkuas, kunyit, dan kencur. Kemudian ada stolon atau geragih, batang yang tumbuh menjalar di atas tanah, misal stroberi atau pegagan. Contoh tanamannya adalah pisang dan bambu, berkembang biak secara dengan tunas. Lalu ada cocor bebek, tunas adventif. Kemudian ada kentang, itu berkembang biak secara umbi akar. Lalu umbi lapis, ini bawang merah contohnya. Kemudian rizoma seperti kencur, kunyit, jahe, dan lengkuas. Lalu ada berkembang biak secara stolon, itu terdapat atau terjadi pada tanaman stroberi. Nah, selain itu tumbuhan juga bermanfaat ya bagi makhluk hidup yang lain seperti manusia dan hewan atau binatang. Tumbuhan atau pepohonan itu mengeluarkan O2 atau oksigen yang dihisap atau dihirup oleh manusia atau hewan. Kemudian manusia dan hewan mengeluarkan CO2 atau karbon dioksida, diterima oleh tanaman atau pepohonan, dikeluarkan kembali menjadi O2 atau oksigen. Begitu seterusnya siklusnya. Selain itu, manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup banyak. Yang pertama, sebagai sumber energi bagi manusia dan hewan. Kemudian sebagai sumber vitamin untuk menjaga kesehatan. Kemudian sebagai sumber oksigen untuk bernafas seperti yang dijelaskan tadi. Lalu untuk memperindah kehidupan di bumi dan sebagai pengikat air tanah. Ya, fokus pembelajaran yang kedua adalah IPS. Pada fokus IPS ini kita akan belajar tentang ASEAN. ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations atau Persatuan Negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Untuk lebih memudah mengingat materi tentang ASEAN, mohon perhatikan lagu yang akan Bapak bawakan ini ya. Ada 10 negara yang masuk ke ASEAN. Pertama Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Brunei Darussalam. Indonesia Jakarta, Singapurnya Singapura, Filipinnya Manila, Thailandnya di Bangkok, Laosnya di Vientiane, Kamboja Phnom Penh, Vietnam Hanoi, Malaysia Kuala Lumpur, Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, ibu kota Myanmar adanya di Naypyidaw. Mari kita belajar negara ASEAN. Mari belajar mata uang. Indonesia rupiah, Singapura dolar Singapura, Thailand baht Thailand, Malaysia ringgit Malaysia, Filipinanya peso, Bruneinya dolar Brunei, Kamboja mata uangnya riyal,
Laosnya laukip, Vietnam mata uang dong, Myanmar mata uang kiat. Itu negara ASEAN. Mari kita belajar negara ASEAN lewat lagu sehingga kita pintar. Ya, dengan suara pas-pasan Bapak, setidak-tidaknya bisa lebih mudah mengingat materi atau pelajaran tentang negara ASEAN ini. Bisa lewat lagu, nah ya boleh juga dengan lagu-lagu yang lain. Contohnya lagu apa saja yang kalian senangi bisa kalian bawakan untuk menghafal materi. Nah, kemudian fokus pembelajaran berikutnya yaitu PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam fokus pembelajaran PPKN ini difokuskan membelajar tentang Pancasila, nilai dan sikap yang terkandung dalam Pancasila. Nah, seperti yang kita ketahui semua bahwa lambang negara kita adalah burung Garuda. Di dada burung Garuda itu terdapat perisai yang ada 5 simbol Pancasila. Sila yang pertama itu dilambangkan dengan bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua itu simbolnya rantai, kemanusiaan yang adil dan beradab bunyinya. Yang ketiga, persatuan Indonesia dilambangkan atau disimbolkan dengan pohon beringin. Kemudian ada kepala banteng yang berbunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian sila yang kelima, padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, burung Garuda yang merupakan lambang negara kita, negara Indonesia, juga kakinya mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian dituliskan juga contoh penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu sikap dan nilainya. Yang pertama, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Yang kelima, semua aspek kehidupan seperti politik, sosial, budaya, ekonomi haruslah dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan. Kemudian sila yang kedua yang dilambangkan rantai berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai dan sikap yang terkandung di dalamnya seperti yang pertama, menghormati hak orang lain. Yang kedua, bertindak adil. Yang ketiga, selalu bersikap sopan dan santun. Yang keempat, saling menghargai pendapat. Yang kelima, berani mengakui kesalahan. Yang keenam, membantu teman yang sedang mengalami musibah. Kemudian yang ketujuh, mencintai, menghormati, dan menaati nasihat-nasihat orang tua. Ya, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Nilai dan sikap yang terkandung pada sila yang ketiga ini seperti yang pertama, cinta tanah air dan bangsa. Lalu yang kedua, bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat, menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak. Yang keenam, bekerja sama dalam setiap hal-hal yang baik. Lalu yang ketujuh, mengikuti upacara bendera dengan khidmat. Yang kedelapan, menjaga dan melestarikan budaya bangsa.
Nah, demikian nilai dan sikap yang terdapat dalam kandungan sila ke-1 tadi, kedua, dan ketiga. Sila yang keempat dan kelima akan dibahas pada pertemuan berikutnya atau pada subtema berikutnya. Kemudian fokus berikutnya adalah pelajaran SBDP, Seni, Budaya, dan Prakarya. Pada fokus pembelajaran SBDP ini akan dibahas tentang karya seni patung. Seni patung adalah karya seni rupa 3 dimensi yang diciptakan membentuk bahan bervolume yang dapat berupa bahan lunak, sedang, dan keras. Patung dibuat dengan cara subtraktif, yaitu berarti mengurangi bahan seperti dipahat atau dipotong. Kemudian yang kedua dibuat dengan cara aditif, yaitu menambahkan bahan seperti mengecor dan mencetak. Nah, dalam membuat patung tentu kita bisa memilih bahan-bahan. Yang pertama ada bahan lunak seperti tanah liat, lilin, clay, sabun, dan sebagainya. Kemudian ada bahan sedang seperti kayu randu, mahoni, waru, dan sebagainya. Lalu juga ada bahan keras seperti batu, batu marmer, batu granit, batu andesit, dan sebagainya. Kemudian ada bahan cor seperti semen, pasir, gips, emas, timah, logam, bahan kimia, resin, fiber, dan lain-lain. Dalam membuat patung juga ada teknik-teknik seperti teknik pahat, teknik butsir, teknik las, teknik cor, dan yang kelima, teknik mencetak atau teknik cetak. Nah, mungkin dalam pembuatan patung ini mungkin ada saatnya nanti mendekati libur semester akan Bapak instruksikan kalian untuk membuat patung ya. Kita berlatih mencoba membuat patung dari bahan sederhana saja seperti dari tanah liat misalnya yang mudah dicari. Kemudian fokus pembelajaran berikutnya yaitu bahasa Indonesia. Pada bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang perbedaan ide pokok dan kalimat utama. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Selain itu, Bapak rangkumkan dalam pelajaran bahasa Indonesia yaitu langkah-langkah membuat kesimpulan. Yang pertama, langkahnya adalah membaca teks secara keseluruhan. Kemudian menentukan kalimat utama. Lalu yang ketiga, menafsirkan pokok pembahasan. Yang keempat, menyeleksi dan menentukan ide pokok atau pokok pikiran. Kemudian yang kelima, menulis kembali ide pokok dengan kalimat sendiri secara ringkas. Lalu yang keenam, menyampaikan kembali isi informasi yang telah ditulis secara ringkas dan runtut. Nah, ciri-ciri kesimpulan atau rangkuman yang baik. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang benar sesuai PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Lalu yang kedua tentunya mudah dipahami. Kemudian yang ketiga berisi pokok pembicaraan atau ide pokok. Kemudian yang keempat itu tidak berbelit-belit bahasanya. Kemudian yang kelima merupakan fakta dan jelas kebenarannya. Jadi bisa kalian pahami, inilah langkah-langkah dalam membuat kesimpulan, dalam membuat rangkuman. Lalu ciri kesimpulan yang baik juga sudah Bapak jelaskan 1 sampai dengan 5. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga kita tetap sehat meskipun belajar dari rumah. Tetap semangat ya. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan dan menerapkan prokes secara ketat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.
Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih.